Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan Sada Baiti dan kali ini saya mau membahas tentang seberapa besar kamu bisa kaya ya. Ini berbicara tentang batas atas kesadaran akan keuangan. Jadi begini, kenapa ada orang yang bisa kekayaannya sangat besar, punya berapa miliar, berapa triliun, dan kenapa ada orang yang kekayaannya hanya segini-segini saja ya. Jadi masing-masing dari kita punya yang namanya batas atas. Jadi ibaratnya kayak ini batas bawah ya. Terus kemudian ada batas atas. Batas atas adalah batas maksimal kekayaan yang kita bisa capai. Memang benar yang namanya energi keberlimpahan itu untuk semua orang, tapi begitu mentok kena batas atas dia nggak akan bisa melebihi ya. Nah, batas atas itu ditentukan oleh apa sih? Yang pertama adalah pengalaman. Pengalaman misalnya ketika misalnya dari kecil itu sudah melihat orang tua sulit mencari uang, terus kemudian melihat orang tua terbatas gitu. Maksudnya kalau misalnya orang tua kita hidup hanya dengan beberapa juta gitu ya, beberapa juta, terus kemudian kita kan ngelihatnya cuma beberapa juta itu ya, terus kemudian beberapa juta itu misalnya katakanlah 5 juta lah, kayak orang tua sekitar 5 juta. Ini untuk contoh aja. Terus kemudian 5 juta itu terbawa terus sampai kita dewasa ya. Kita dewasa, akhirnya yang terinstal dalam kehidupan kita adalah batas maksimal kita adalah 5 juta. Mau naik di atas 5 juta itu susah banget. Kenapa begitu? Karena di dalam pikiran bawah sadar, kita belum akrab. Belum akrab dengan uang yang namanya miliaran, apalagi triliunan, jauh banget. Karena sehari-hari kita hanya berinteraksi dengan uang yang jumlahnya jutaan. Iya. Apakah lantas misalnya dari keluarga kurang mampu itu nanti nggak bisa kaya bunda? Bisa. Bisa. Nah, bagaimana orang yang dari keluarga pas-pasan, lalu kemudian ketika dewasa dia kaya? Dia terbiasa ya, mungkin terbiasa mendengar kayak mendengar jumlah uang miliaran. Pasti ketika dewasa, dia memiliki satu pergaulan yang memiliki batas atas lebih dari jumlah jutaan. Bisa jadi lingkungan sekitarnya itu dia bertemu dengan orang-orang yang batas atasnya adalah miliaran atau bahkan triliunan, ya. Dan ini menentukan sekali ya. Lalu bagaimana cara supaya kita bisa menjebol batas atas yang mungkin kita melihat pengalaman orang tua segitu-segitu aja, terus pertemanan kita juga penghasilannya begitu-begitu aja ya. Yang pertama adalah membiasakan. Misalnya kayak pegawai bank, saya dulu bekerja di bank ya. Bekerja di bank, waktu itu saya sebagai seorang wealth management, bekerja di priority banking, itu ngebahasnya uangnya miliaran. Ya Bu, ada sekian miliar mau ditempatkan di mana, sekian miliar ada ditempatkan di mana Pak. Jadi bahasnya miliaran. Sekalipun pada waktu itu saya tidak memiliki uang miliaran, tapi saya terbiasa tiap hari saya selalu mendengar uang miliaran, uang miliaran, uang miliaran. Jadi akibatnya apa? Yang terinstall dalam pikiran saya adalah batas atasnya adalah miliaran. Triliunan belum, tapi miliaran ya. Jadi miliaran. Akibatnya apa? Sekalipun orang tua saya tidak mencapai level miliaran, ya maksudnya itu adalah uang-uang ini ya, kalau aset sih pasti nyampe. Cuma maksudnya uang-uang yang ada di rekening gitu ya, uang ada di rekening, uang yang kita pegang gitu ya. Sekalipun misalnya orang tua memang tidak mencapai level segitu, tapi karena saya terbiasa gitu ya, akhirnya tembus gitu ya, akhirnya tembus. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa ya, kalau misalnya nggak kerja di bank gimana Bunda? Mungkin bisa membiasakan kayak melihat tayangan-tayangan bisnismen yang mereka ngomongnya tentang miliaran, atau misalnya melihat tayangan-tayangan flexing zaman sekarang ya, selebriti banyak flexing, itu bisa ditonton, mereka ngomonginnya berapa miliar. Cuma begini, kalau misalnya nonton flexing, nonton uang miliaran, itu hati kita kayak merasa ciut, itu pamer, itu hanya sekadar apa ya, nggak diridoin atau apa. Ketika kesan kita negatif, dan itu berarti kita memang levelnya belum nyampe sana. Tapi kalau kita sudah bisa merasakan kebahagiaannya, merasakan kebahagiaan itu beda dengan gumunan ya. Gumunan itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya, takjub gitu lah.
masih takjub dengan oh my god, mudah-mudahan aku bisa. Nah, itu berarti belum. Tapi kalau udah merasa bahagia, kayak misalnya kayak ngerasa kayak seolah-olah itu milik sendiri, berarti sebetulnya udah terinstall, udah nyampe ya. Bisa dibiasakan dengan melihat konten-konten seperti itu, atau bergaul saja, bergaul atau istilahnya nyenyer ya. Nyenyer itu adalah ngikut, misalnya bekerja sama orang-orang yang memang punya uang miliaran. Katakanlah misalnya bekerja di artis Raffi Ahmad gitu ya. Raffi Ahmad kan uangnya banyak. Nah, bisa bekerja di sana, nanti lama-lama akrab ya. Nanti lama-lama akrab dengan yang namanya jumlah uang miliaran. Nah, ketika di pikiran bawah sadar kita sudah terinstal batas atas miliaran, maka kita bisa jebol, bisa keluar dari yang jutaan. Pertama jutaan dulu, lalu ratusan juta ya. Jadi bertahap, bertahap ya. Dan kemudian yang tadi saya bilang, misalnya nyenyer atau ngikut dengan orang yang sudah sukses, orang yang memang mereka angkanya adalah miliaran, sekalipun kita di situ mungkin kayak nggak dipandang atau diremehin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting biasa, terbiasa dulu dengan lingkungan seperti itu adalah cara menginstall pikiran bawah sadar. Oke, jadi kenapa kalau ada yang afirmasi aku kaya raya, kaya raya, tapi nggak bisa mencapai level kayak tiba-tiba jadi miliarder gitu ya. Itu sangat sulit ya. Jadi teman-teman mulai bisa membiasakan diri sampai di hati terasa nyaman. Kalau hati belum nyaman, berarti itu pikiran batas atasnya itu masih levelnya masih rendah. Oke, selama dicoba, semoga saya mendoakan semuanya teman-teman di sini bisa mencapai level ratusan juta, miliaran, bahkan mungkin ada yang triliunan. Oke, terima kasih sudah menonton di YouTube Tarot Sadabaiti. Sampai jumpa. I love you. Bye-bye.